Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali dengan Ida dengan perbincangan atau diskusi atau sharing online terkait dengan hari ini kita akan bahas tentang konflik antar kelompok ya. Ini adalah salah satu teori komunikasi. Kita akan memberikan gambaran tentang konflik itu apa antar kelompok ya. Konflik antar kelompok itu apa gitu. Kemudian kita juga akan membahas tentang teori akomodasi yang merupakan solusi, salah satu teori yang menggambarkan tentang penggunaan bahasa untuk mensolusikan konflik antar kelompok. Nah, lagi-lagi, Mbak Ida pahami bahwa ilmu itu tidak datang dari saya saja, sehingga segala saran yang membangun, ya, semoga menambah kaya apa yang telah saya bagikan nantinya, ya, dan semoga bermanfaat. Oke, kita mulai saja. Nah, sudah terlihat ya, sebentar. Ups, ups. Oke, terlihat ya teman-teman ya. Teori konflik antar kelompok. Ya, teori konflik antar kelompok jelas ada kata konflik, ada antar kelompok. Berarti ini teorinya bahas tentang adanya konflik di antara kelompok yang berbeda. Nah, kita lihat. Yuk, apa sih ini maksudnya gitu ya. Nah, teori ini uh, akan membahas tentang bagaimana konflik itu. Apa sih konflik itu sebenarnya gitu ya. Nah, Mbak Ida akan jelaskan sedikit definisi tentang konflik ya. Konflik ini adalah suatu perjuangan di antara dua pihak, teman-teman, atau lebih, bisa dua pihak saja atau lebih yang saling sebenarnya bergantung dan memiliki tujuan atau merasakan adanya ketidakcocokan dalam tujuan mereka. Ini dari Putman, I'm sorry for the incorrect pronunciation ya, 2006 ya. Ini sebenarnya Mbak Ida ngambil dari Handbook of Communication ya. Handbook of Communication betul. Kemudian ketidakcocokan ini sebenarnya tujuannya bisa secara aktual dan bisa juga dirasakan secara diri sendiri saja. Nah, kita langsung masuk saja. Konteksnya seperti apa sih konflik? Nah, konflik itu dinilai sebagai bagian yang istimewa, teman-teman. Loh, kenapa istimewa? Istimewa dalam relasi antara kelompok, antar kelompok. Karena terkadang ya, kelompok itu dapat berhubungan seterusnya tanpa konflik sebenarnya. Jadi sebenarnya kelompok itu bisa baik-baik saja. Tetapi ketika ada konflik dianggap ini adalah konteks yang istimewa. Quote and quote ya. Kenapa kemudian demikian? Manusia itu sebenarnya memiliki kemampuan untuk mengidentifikasi perbedaan-perbedaan berdasarkan keturunan termasuk inklusinya di dalam sebuah kelompok yang memiliki kesamaan-kesamaan fisiologis, interaksi dan normatif ya. Sehingga konteksnya orang itu secara rasional akan mengidentifikasi ada apa sih gitu ya? Apakah ada perbedaan dalam organisasi kita atau dalam kelompok kita? Apakah ada inklusivitas yang terlihat di dalam kelompok kita? Atau apakah ada kesamaan-kesamaan yang memungkinkan kita untuk tetap bersatu gitu ya? Nah, ini yang kemudian nantinya secara rasional orang-orang akan mengidentifikasi ini ke dalam suatu keadaan yang istimewa tadi karena dianggap apakah sesuai dalam apa hubungan kelompok tersebut atau adanya ketidaksesuaian tadi sesuai dengan apa definisi dari konflik ya. Nah, terjadinya konflik itu bisa terjadi akibat yang pertama, tidak merasa menjadi bagian dalam satu kategorisasi sosial atau ini juga based on teori pengkategorisasian sosial. Jadi, ketika seseorang atau suatu kelompok itu merasa dirinya tidak menjadi bagian dalam kategorisasi sosial,
Mereka akan merasa resah gitu ya teman-teman ya. Kok seperti ini? Kok aku tidak diterima? Kok aku tidak dianggap? Kok aku berbeda dengan yang lain gitu ya. Nah, sehingga yang kedua, menganggap tipe banget ya ini. Menganggap penting bagian khas dalam kelompoknya yang tidak dimiliki oleh kelompok yang lain. Ini adalah teori identitas sosial. Dalam teori identitas sosial, suatu kelompok itu akan merasa eksklusif ya, eksklusivitas. Mereka menganggap bahwa dirinya atau kelompoknya itu lebih eksklusif, lebih punya nilai yang lebih, punya kekhasan yang lebih daripada kelompok yang lainnya. Nah, ini somehow akan memicu orang-orang untuk merasa bahwa loh, kok kayak gitu ya? Bukankah kita seharusnya sama gitu ya? Misalnya dalam konteks Indonesia gitu ya, kita beragam. Tapi ketika satu etnis saja merasa bahwa dia adalah sesuatu kelompok yang eksklusif, yang merasa dirinya lebih dari kelompok yang lain atau etnis yang lain gitu ya, wah hati-hati, bisa terjadi konflik atau perbedaan yang memicu konflik pada akhirnya gitu ya. Kemudian yang ketiga adalah ketidakcocokan identitas, ketidakcocokan. Nah, ini dari teori identitas personal juga ya, bahwa ketidakcocokan itu bisa berdasarkan beberapa hal di bawah ini. Ada ketidakcocokan gagasan, ketidakcocokan perilaku, kemudian ketidakcocokan karakter, kemudian ketidakcocokan identitas ya, ketidakcocokan latar belakang, ketidakcocokan cara komunikasi, bahkan kepentingan tujuan atau tujuan ya. Ini dari ketidakcocokan yang bermacam-macam itu nantinya mungkin masih ada ketidakcocokan yang lain gitu ya. Ini akan sangat mampu untuk memicu terjadinya konflik. Kemudian hal yang lain yang kemudian bisa kita lihat kenapa ada konflik, ini adalah ketidakcocokan itu kemudian atau motivasi kebutuhan ya dalam suatu teori identitas kelompok ini akan membentuk stereotype in group tentang out group ya, sehingga konteksnya orang di dalam in group akan membanding-bandingkan gitu ya, ataupun dalam out group akan membanding-bandingkan, kemudian membuat antipati atau prasangka yang kemudian juga mengakibatkan adanya emosi atau ikatan perasaan kelompok bahwa loh, kok kelompokku di kayak giniin, di stereotipin gini, kok kelompok dia memprasangkai kelompok kami nih kayak gitu ya, sehingga ketidakcocokan ini akan memotivasi kebutuhan-kebutuhan yang kemudian memicu identitas kelompok ini eh, apa em, berkonflik gitu ya teman-teman ya, merasa tidak tidak sesuai gitu. Jadi inilah yang kemudian hal-hal yang mungkin bisa memicu terjadinya konflik. Nah, bagaimana kemudian penyelesaian konflik? Ini Mbak Ida ringkas dari apa yang kemudian pernah dipelajari dan untuk memudahkan teman-teman untuk belajar di semester ini, eh, ada yang namanya teori akomodasi komunikasi, teman-teman. Teori ini digagas oleh Howard Gilles ya. Sorry lagi untuk pronunciation yang mungkin kurang tepat. Nah, teori ini menjelaskan tentang bagaimana seorang anggota kelompok itu melakukan penyesuaian atau penggunaan bahasa sebagai media utama dalam berkomunikasi. Nah, bahasa ini digunakan sebagai media untuk usahanya dalam penyelesaian konflik, ya. Jadi akomodasi komunikasi ini yang namanya akomodasi ya berarti kan medium ya atau media ya yang kemudian menjembatani komunikasi. Usaha yang menggunakan medium tertentu untuk menjembatani berkomunikasi gitu ya, sehingga harapannya bisa menyelesaikan konflik.
Nah, lagi-lagi ada asumsi dari teori ini, ya. Asumsinya adalah yang pertama, persamaan dan perbedaan dalam bicara dan berperilaku dalam semua percakapan itu mencakup pengalaman dan latar belakang. Pasti masing-masing orang atau masing-masing kelompok itu akan punya persamaan dan perbedaan dalam bagaimana mereka berbicara, bagaimana mereka berperilaku, atau bagaimana mereka menuturkan bahasa mereka. Sehingga hal ini akan dipengaruhi oleh pengalaman dan latar belakang masing-masing kelompok, ya, atau individu di dalam kelompok gitu. Kemudian yang kedua, cara mempersepsikan tutur dan perilaku orang lain itu menentukan cara dalam mengevaluasi percakapan yang dilakukan. Ya, jadi bagaimana kita mempersepsikan tutur dan bahasa atau perilaku orang lain itu akan menentukan bagaimana kita mengevaluasi nih. Ketika kita misalnya, makanya dalam Islam ada konteks husnuzon, sedikit dakwah lagi ya. Konteks apa berbaik sangka gitu ya. Ketika kita mempersepsikan tutur atau perilaku atau bahasa yang disampaikan orang itu secara positif, otomatis itu akan menentukan cara mengevaluasi bahwa oh dia sedang bertutur atau berbahasa yang positif loh kayak gitu ya. Akan berbeda ketika misalnya orang-orang di dalam kelompok tertentu gitu mempersepsikan bahasa atau perilaku atau tutur dari anggota kelompok lain itu secara negatif, otomatis akan berbeda. Nah, asumsi ini akan berjalan, ya. Jadi kita akan bawa asumsi ini dalam konteks teori kita, ya. Kemudian yang ketiga adalah bahasa. Bahasa yang digunakan pembicara itu akan memberikan informasi tentang status sosial serta keanggotaan seseorang dalam kelompok tertentu. Hati-hati, teman-teman. Kan katanya apa mulutmu harimaumu ya. Ini juga konteksnya gitu karena mulut itu kadang mengeluarkan bahasa ya sehingga bahasa yang digunakan seseorang atau pembicara sebenarnya kita bisa analisis dari teori akomodasi sosial bahwa kita dalam menggunakan bahasa itu kita akan menentukan status sosial kita, di mana kita berada, keanggotaan kita dalam kelompok yang mana gitu ya. Contoh misalnya Mbak Ida sebagai dosen atau teman-teman lain dosen yang lain gitu ya, mungkin akan terlihat banyak ngomong gitu ya, akan lebih terlihat lebih banyak ngomong daripada teman-teman yang berprofesi lain. Nah, misalnya seorang pelukis gitu ya, seorang apa seniman gitu contohnya misalnya gitu ya. Walaupun ada Mbak nggak semua gitu, tapi ada kemungkinan bahasa itu kemudian menjadi medium orang untuk mengenal oh orang ini mungkin ada status sosialnya adalah X, dia adalah anggota dari organisasi atau kelompok X gitu ya. Sehingga misalnya kadang ketika kita orang Indonesia ya, kadang kita menggunakan dialek yang Mbak Ida tuh nggak bisa kalau nggak ngomong Jawa ketik apa dengan medok gitu ya. Mas dulu sekolah di luar gitu ya. Teman-teman sempat ketika saya capek teman-teman dialek dialek Jawa saya keluar gitu ya ketika ngomong pakai bahasa Jawa bahasa Inggris gitu ya harusnya kan ah what happened for example ya terus kemudian beda capek ya lah what happened lah gitu misalnya gitu ya jadi konteksnya ada konteks keanggotaan dari seseorang yang itu ditunjukkan dari bahasa atau perilaku tutur yang disampaikan oleh orang itu gitu. Yang keempat, akomodasi akan bervariasi dalam tingkat kesesuaian terhadap perilaku pembicara. Jadi akomodasi ini, penjembatan ini atau medium ini akan bervariasi ya dalam tingkat kesesuaian terhadap perilaku pembicara. Jadi nggak bisa kita bilang bahwa medium ini akan dinilai sama atau sebagai standar gitu nggak bisa karena medium bahasa itu digunakan dengan dan diinterpretasi secara beragam atau bervariasi. Kemudian yang kelima, norma sosial akan mengarahkan proses akomodasi. Jadi tetap akan ada pengaruh norma sosial atau
konteks sosial dalam mengarahkan bahasa sebagai medium atau usaha penyelesaian konflik. Ya, sampai sini semoga paham ya gambarannya. Kemudian kita masuk ke slide yang terakhir. Nah, sehingga teori ini berasumsi karena asumsi-asumsi di atas gitu ya, eh, sehingga harapannya ketika seseorang berinteraksi, mereka akan menyesuaikan pembicaraan, ya harapannya, vokal bicara, ya, tindak tanduk mereka untuk mengakomodasi orang lain yang terlibat dalam interaksi tersebut. Interaksi tersebut dalam tanda kutip bisa konflik, bisa ketidakcocokan, belum konflik, tapi ketidakcocokan gitu, atau meminimalisir ketidakcocokan sehingga meminimalisir terjadinya konflik antar kelompok. Harapannya adalah seperti itu, teman-teman. Jadi, ringkasnya, teori ini Mbak Ida sampaikan ke teman-teman dalam konteks yang sangat ringkas dan padat. Semoga teman-teman paham bahwa dalam suatu konflik antar kelompok memang akan ada kepentingan atau akan ada tujuan yang beragam. Ada beberapa teori yang terlihat, identitas sosial, teori personal, teori identitas kelompok yang kemudian bisa memicu adanya kemungkinan-kemungkinan untuk terjadinya ketidakcocokan, penampakan identitas diri atau kelompok yang berlebih gitu ya, eksklusivitas yang tinggi atau kekasan kelompok yang tinggi yang akhirnya mungkin terbaca oleh orang lain bahwa kelompok X itu sebagai kategorisasi yang lain gitu ya, sehingga tadi memicu ketidakcocokan dan akhirnya terjadi konflik. Nah, menurut teori ini ada teori akomodasi komunikasi, di mana teori akomodasi komunikasi ini menjadi salah satu medium atau upaya untuk menggunakan bahasa sebagai medium penyelesaian konflik antar kelompok, ya, yang kemudian menggunakan tadi item-item, asumsi-asumsi dan harapan yang seperti yang di slide terakhir. Mungkin kurang lebihnya seperti itu, teman-teman. Lagi-lagi kalau ada salah hilaf mohon maaf lahir batin. Boleh tanya, boleh nambah informasi yang membangun. Lagi-lagi terima kasih untuk perhatiannya dan billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga bermanfaat.